Halo teman-teman, kita ada di episode spesial karena sebenarnya kan video ini membahas tentang review bangunan kafe yang ada di kota Surabaya kan. Jadi kita kan membahas aspek arsitekturalnya kayak apa kan, desainnya kayak apa. Nah, tapi di episode kali ini agak spesial karena ini nggak di Surabaya, ini di maksudnya sih Bangkalan. Cuma deket banget dari Surabaya karena kafe ini terletak di ujung jembatan Suramadu. Jadi kalau misalkan dari Surabaya terus udah sampai di ujungnya Suramadu itu cuma 5 menit dari ujung jembatannya gitu. Jadi makanya aku bilang bahwa ini sangat dekat dengan Surabaya meskipun sebenarnya ini ada di Bangkalan, Pulau Madura. Nah, mari kita cek. Kemarin aku dari sana. Nah, jadi aku nggak sempat ngambil video take ini di sana, tapi coba aku berikan penilaiannya aku setelah aku dari sana melihat dari video yang aku ambil. Nah, jadi ini namanya Pulau Rindu, Pantai Rindu. Jadi Pantai Rindu ini di depan itu kayak tempat parkir dulu, tapi banyak kios-kios mungkin dari warga sekitar. Nah, Pantai Rindunya tuh sebenarnya sih nggak pantai juga, cuma mungkin nama ya, karena pantainya nggak ada kayak pantai pasir gitu, nggak ada sih. Nah jadi jadi kalau orang masuk tuh langsung pesan makan di situ baru bisa masuk. Nah ini di depan tuh bagian pengelolanya kayak kantornya lah ya, kantornya tuh di situ. Baru kita kayak dibanding dibilang pantai, aku lebih senang bilang ini dermaga sih, karena ya ini di atas dermaga. Jadi kalau yang tadi itu di sisi daratnya ya, kayak pengelolanya itu di sisi darat. Nah, tempat makannya, dapurnya itu di atas laut gitu, di dermaga. Nah itu ada kayak perahu cinta, jadi memang bentuknya perahu. Kenapa aku bilang ini menarik? Karena nah ini dapurnya ya, jadi memang dibangun di atas laut meskipun deket sama pantai. Nah pantainya itu nggak ada karena ya itu dari pinggir tuh yang nggak ada pantainya, langsung ada curam gitu. Beberapa nelayan pun juga di situ sih parkir perahunya. Nah ini kalau malam aku nggak tahu karena aku nggak sampai malam, tapi menurut aku keren karena lampu di tiang-tiangnya tuh dikasih lampu, dan itu lampunya tuh desainnya bagus. Meskipun dan pagernya itu juga, kalau kita lihat pagernya ya, pagernya tuh nggak lurus juga, jadi ada yang lurus tapi ada yang naik turun, dan dikasih dia tuh naik turun pagernya, jadi gak monoton, jadi bener-bener kayak perahu sih. Nah lampunya juga nggak kotak kan, nggak pada umumnya lah, bagus lah pokoknya, unik. Terus juga dia pakai namanya tuh kayak tali jangkar gitu loh, tali tebel yang biasanya memang digunakan di laut gitu sebagai itu pagernya juga, dan itu bagus menurut aku, bagus. Seandainya tuh memang bekas kapal ya, tali kapal tuh lebih bagus. Dan kalian bisa, jadi itu ada dua dermaga. Nah itu kita bisa ada 2 dermaga. Nah, aku yang ke sisi kanan, yang enggak, jadi aku nggak naik ke yang perahu tadi. Jadi semua di sini memang total pakai kayu kecuali atapnya pakai seng. Nah kalian juga bisa turun untuk menggunakan jasa perahu di situ. Dan lampunya pun dia kayak lampunya tuh dikasih kayak tempat lampu yang dari dari kayu, terus ada kayak lampion. Menurut aku sih bagus sih. Ini kalau vibe-nya lagi sore gitu ya, kamu bisa ngelihat sunset di sini, matahari tenggelam, terus juga bisa ngelihat Suramadu jelas gitu dengan view yang bagus. Nah, kenapa menurut aku ini bagus? Karena nih kayak kita tahu sendiri bahwa Surabaya itu kan sebegitu kontrasnya ya, padatnya di Surabaya, tiba-tiba meskipun terpisahkan oleh jembatan, tapi di Bangkalan tuh nggak sepadat yang ada di Surabaya, bahkan lengang banget. Isinya tuh cuma kebun-kebun doang. Jadi sebegitu vibe-nya benar-benar beda ketika kita melewati jembatan Suramadu gitu. Jadi di sini tuh bener-bener nggak kerasa kayak di
kafe-kafe yang di Surabaya, meskipun misalkan ada kafe di Surabaya yang di atasnya danau atau di pinggir danau atau di pinggir sungai, tapi itu beda karena langangnya itu bahkan meskipun dekat dengan Suramadu juga nggak berisik apa ya, nggak berisik itunya apa aja orang kendaraan lewat, jadi tenang banget. Kayak oke, santai banget, suasananya enak, santai. Cuma gak ada suara ombak, meskipun di laut tapi suara ombaknya nggak ada karena memang nggak keras juga, jadi damai banget, cocok sih. Dan dan kenapa aku suka Pantai Rindu ini karena dia tuh kayak punya potensi banyak buat dikembangin jadi lebih menarik, entah itu kayak wahananya ditambah kayak wahana air, ataupun meskipun kayak tempat duduknya kayak mungkin tuh dipinggirin jadi kayak padat banget, sebenarnya tuh kayak bisa ke pinggir-pinggirnya juga sih. Ya mungkin kayak di sini yang nggak ada kayak apa live musik mungkin ya, tapi nggak tahu kalau misalnya ada sih pakai live musik kalau malam. Jadi banyak potensi yang sebenarnya tuh masih bisa dimanfaatkan, dan aku sukanya adalah entah ini mungkin satu pengelola ya di bagian dalamnya, di depannya itu kayak ada kios-kios dari warga, entah itu ada oleh-oleh, entah itu ada kesenian kerajinan khas Madura, ataupun ada minuman-minuman yang lebih murah mungkin dibandingkan yang ada di dalam sini ya. Juga ada parkir. Nah, pemberdayaan itu dengan warga tuh kayak bagus sih, meskipun kalau bisa apa ya, meskipun tampilannya kayak kurang oke ya, kayak terlalu lapak-lapak biasa ya, tapi kalau misalkan ini dikelola dengan baik, terus juga dari segi makanannya juga baik, wah ini oke sih. Makanya menurut aku nih punya potensi banget buat dikembangin lebih baik lagi dan di branding lagi supaya kayak jadi jujukannya atau jadi tujuan lainnya orang-orang Surabaya yang pengen melepas atau merasakan suasana baru gitu, suasana yang berbeda tapi nggak jauh dari kota Surabaya. Karena kalau dari Jembatan Suramadu paling cuma 15 menit gitu sampai di sini. Jadi sangat dekat dari Surabaya. Jadi kalau misalkan kayak berangkat sore pulang malam, kalau nggak salah ini kan bukan sampai malam, itu kan deket gitu kan, nggak terlalu jauh gitu. Apalagi untuk wilayah Surabaya Pusat, Surabaya Utara ataupun Surabaya Timur tuh kan cukup dekat aksesnya ke arah sini gitu. Makanya tuh menurut aku sangat menarik ini untuk dikembangin lagi, dan aku memberikan nilai di Pantai Rindu ini 8. Untuk ukuran Madura saat ini ya, untuk ukuran Madura dan ini dekat dengan Surabaya, menurut aku nih oke lah 8. Tapi masih banyak banget yang bisa dikembangin di tempat ini. Jadi itu review aku tentang Pantai Rindu di Bangkalan, Madura, edisi spesial kali ini, dan semoga teman-teman yang ada di Surabaya atau di dekat-dekat Surabaya bisa berkunjung ke kafe ini, supaya kan kalau rame kan juga mereka untuk mengembangkan juga lebih oke gitu. Terima kasih udah ngeliat video ini. Kalian bisa juga menyampaikan apa ya tentang Pantai Rindu ini di kolom komentar, ntar aku jawab. Terima kasih, bye bye.